wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Weni Irawati sebagai observer dari SDN Grogol Selatan 17. Saya Febriati Suprihati sebagai coach dari SDN Grogol Utara 01. Saya Putri Priyatin sebagai coaching dari SMK Negeri 6 Jakarta. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ini Bagaimana kabarnya Ibu siang ini? alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Sebelum melakukan praktek coaching Ibu ya, Ibu perlu memahami beberapa penilaian dari praktik ini ya Bu ya. Yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi, di mana tahap ini saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi serta indikator apa saja yang akan dikembangkan pada praktik ini, gitu ya. Kemudian setelah itu tahap kedua, pelaksanaan observasinya, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu selama praktek coaching berlangsung. Kemudian ada lagi tahap terakhir yaitu pasca observasi. Nah, di mana Ibu merefleksikan nih apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa saja sih yang akan Ibu kembangkan kembali pada proses coachingnya. Ya Bu? Baik Bu. Iya. Oke, baiklah. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan Ibu tentang rubrik penilaian. Hal ini dilihat apakah percakapan coaching sudah sesuai atau belum. Nah, dilihatnya dengan alur cerita. Nanti Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu pada coaching. Kemudian bagaimana nanti si coaching, apakah akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Begitu ya Bu ya? Baik ya. Selanjutnya dan ini Bu perlu diingat juga bahwa percakapan ini itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, terus ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu. Nah, dari pra ini saya ada pertanyaan ya Bu yang akan saya ajukan. Baik Bu. Pertama nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nih pada coaching kali ini? Untuk dalam kegiatan ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu kompetensinya adalah mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Nah, kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik Bu menurut Ibu? Menurut saya yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot Bu, agar mendapatkan jawaban-jawaban yang maksimal. Oke, baik. Jadi Ibu mau mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Baik. Berarti nih Bu, indikatornya yang ingin Ibu lakukan kira-kira apa ya Bu? Indikator yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin coaching bisa menemukan potensi dalam memecahkan masalah pada diri. Jadi supaya si coach bisa memecahkan
memecahkan masalah ya Bu Betul. dalam dirinya ya, mendapatkan solusi ya Bu yang Benar. terbaik dan jelas ya Bu. Iya. Baik, kalau begitu sekian nih Bu observasi saya. Nah, silakan Ibu boleh lanjutkan melakukan proses coaching ini dengan coaching. Baik Ibu, terima Iya, kasih. sama-sama Bu, ya silakan Bu. Ya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah baik Febri. Baik Bu Putri, jadi permasalahan apa yang ada pada Ibu ini? Iya Bu, saya lagi bingung masalahnya. Jadi di kelas saya mengajar, ini di kelas 10, anak-anaknya berisik sekali ketika kondisi belajar. Padahal ini sudah saya tegur beberapa kali, cuma memang masih saja berisik. Jadi saya sedang ada di posisi bingung harus menegurnya dalam bentuk apa lagi seperti itu. Oke. Ibu sudah menceritakan permasalahan Ibu tadi ya, kelasnya berisik. Bagaimana cara menyikapinya Bu untuk menyelesaikan kebisingan anak-anak? Ya, sejauh ini sih memang saya menegur langsung anak-anak, dibantu dengan koordinasi wali kelas ya, karena saya juga ajak bicara wali kelasnya kenapa kondisi anak-anaknya ini sangat berisik ketika belajar gitu. Dan wali kelas pun akhirnya bantu untuk menegur anak-anaknya supaya lebih kondusif lagi belajarnya, karena memang bukan cuma saya rasakan di beberapa guru, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kelas ini memang luar biasa berisik ketika belajar. Jadi memang sejauh ini sudah ada koordinasi dan wali kelas dan dibantu pihak BK Bu gitu, terkait anak-anak yang sebenarnya memicu berisiknya kelas ini. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan ini yang ingin Ibu dapatkan apa? Ya, saya ingin dapat solusi ya, gimana menyikapi anak-anak yang berisik ini di kelas biar lebih kondusif dan mereka mau menyalurkan energinya untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Jadi memang saya sih harapannya biasanya nggak bingung lagi nih anak-anak ini akan diapakan nanti ketika belajar. Kalau misalkan Ibu bisa lihat perkembangannya, itu dari mana ya Bu? Ya, dari awal masuk sebenarnya kondisi ini sudah saya perhatikan ya. Anak-anak terutama yang duduknya di belakang Bu, ini luar biasa. Mereka sebelum guru masuk pun sudah membuat kerumunan gitu. Kalau anak-anak tuh duduknya sendiri-sendiri, ini ada satu kerumunan yang memang pemicu untuk berisiknya kelas. Nah, setelah saya masuk kelas pun ketika mengabsen itu udah mulai berisik-berisik lagi. Makanya kondisi ini nggak bisa dibiarin, apalagi pas masuk ke sesi pembelajaran tetap berisik walaupun memang sudah tutup. Nah, idealnya memang saya pengennya mereka menjaga kondisinya tidak berisik, jadi teman-teman yang lain juga tidak terganggu dalam belajar. Oke, kalau kita ukur level kemampuan anak-anak perkembangannya itu dari 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi mana ya Pak? Untuk sekarang Sampai 10 itu ada di level 7 kali ya. level 7 ya. Jadi Ibu bisa mengukur di level 7 dari siswa tersebut. Kira-kira apa ada usaha yang sampai saat ini Ibu lakukan atau ada usaha yang Ibu pikirkan namun belum terlaksana? Nah, ini saya udah kepikiran beberapa rencana sih Bu, maksudnya karena dengan tindakan menegur ternyata tidak efektif, mungkin ini rencana saya duduknya akan saya mix ya, saya pindahkan gitu agar yang berisik-berisik ini tidak berpusat di belakang gitu. Nanti mungkin saya juga akan melakukan koordinasi dengan wali kelas bagaimana mengubah posisi duduk terutama anak-anak yang berisik ini. Oke, jadi usaha yang ingin Ibu lakukan adalah mengubah posisi duduk ya. Perubahan apa yang Bu Putri inginkan dari siswa tersebut? Ya, perubahan yang saya inginkan terkait murid
suara ya, karena memang saya cukup paham sih, mereka ini kan baru masuk ke kelas 10, jadi masih apa ya, masih senang-senangnya nih ketemu teman-teman baru gitu. Makanya ini apa namanya, membuat cukup berisik ya di kelas gitu, saya paham ini. Cuma yang saya inginkan mereka itu harus belajar mengendalikan diri, mengendalikan suara mereka, mengendalikan perilaku, karena ketika mereka masuk ke dunia SMK berarti kan mereka harus belajar adaptasi lagi gitu. Perilaku-perilaku yang dulu di SMP itu tidak bisa diterapkan juga di SMK karena memang dunianya berbeda. Di sini memang saya inginnya tuh anak-anak mandiri dan bisa apa namanya, mengendalikan dirinya sih, terutama suara, biar tidak mengganggu ya ketika proses pembelajaran itu. Oh gitu ya. Terus apa yang bisa membuat itu semua dapat terwujud Bu? Ya, terkait kendali diri, Febri, saya sih kepikirannya ya itu ya, mungkin menggunakan teknik mindfulness ya, yang tidak sebentar, yaitu memfokuskan anak-anak ini supaya bisa mengendalikan apa ya, suaranya, perilakunya, biar mereka benar-benar siap dalam menghadapi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Seperti itu. Apa dengan menggunakan mindfulness anak-anak bisa berkonsentrasi kembali? Saya sih optimis ya Bu, karena memang di kelas 10 ini mereka baru masuk SMK, itu sehari hampir 5-6 pelajaran gitu. Jadi posisinya kalau saya masuk di jam ketiga, jam keempat, kan mereka sebelumnya sudah mendapat mata pelajaran apa namanya, materi yang mungkin di situ ada susahnya, ada pusingnya gitu. Jadi mungkin anak-anak juga butuh meluapkan emosi dan suara-suaranya gitu. Makanya saya rasa teknik mindfulness dengan jeda sebentar atau tarik nafas, buang nafas ini bisa dilakukan ke anak-anak. Ya tujuannya sih itu untuk mengendalikan suara mereka, biar mau terlibat aktif ketika belajar. Itu betul. Oke Bu. Ya. Kapan nih kira-kira rencana tersebut akan dilakukan? Ya. Pertemuan berikutnya Bu, karena ya seminggu ini saya ketemu di kelas 10 itu 2 kali, jadi kemungkinan minggu depan memang. Apakah ada minta bantuan pihak lain gitu? Ya, tentu bantuan ini saya sangat perlukan, terutama wali kelas, karena ketika mengubah posisi duduk mungkin ada saja konflik yang akan muncul gitu. Nah ini juga terkait dengan pihak BK nih, biasanya mengetahui anak-anak ini gaya belajarnya seperti apa. Jadi ketika belajar semuanya bisa kondusif dan tujuan pembelajaran juga bisa tersampaikan ke siswa. Oke, menurut Ibu nih, dengan rencana yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu sudah melakukan usaha tersebut, sudah berada di level berapa? Kalau untuk usaha saya kira-kira di level 8 kali ya. Oke, Ibu udah mau ada di level 8 ya Bu ya. Baik Bu, saya doakan semoga usaha Ibu tersebut dapat terlaksana dengan baik ya. Apa yang sudah Ibu dapatkan dalam percakapan ini? Ya, luar biasa ternyata dari persahabatan yang ini saya dapat solusi nih, bagaimana menghadapi anak-anak yang berisik banget di kelas gitu. Yaitu tadi dengan mengubah posisi duduk, dan tentunya saya butuh dukungan dari pihak wali kelas, dari pihak BK gitu, untuk mengetahui struktur pengubahan tempat duduknya itu seperti apa. Ya ini rencana yang insya Allah minggu depan saya akan lakukan. Baik Ibu, alhamdulillah ya Bu, Bu Putri sudah selesai percakapan kita hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat lebih banyak yang lain. Siap, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ini. Baik Ibu, Febri, tadi saya sudah mendengarkan ya, dan Ibu juga sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Ibu Putri gitu. Itu
dan juga sudah mengajukan pertanyaan. Baik. Dan saya sekarang akan mengajukan pertanyaan nih Bu kepada Ibu. Bagaimana nih Ibu setelah melakukan performa tadi? Alhamdulillah Bu, dengan saya melakukan coach terhadap Bu Putri, alhamdulillah sudah baik, sudah memahami permasalahan dari. Oke. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Dan kata Ibu sudah baik nih. Karena saya melakukannya bersama ya Bu, bersama dengan Bu Putri, sudah sesuai dengan indikator yang tadi saya inginkan, yaitu melakukan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya apa saja yang Ibu sudah lakukan nih pada saat melakukan observasi tadi, coaching ya, terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu capai? Dalam proses coaching tadi saya sudah lakukan sesuai dengan alur kita, yaitu di mana sudah menanyakan tujuannya kepada Bu Putri, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, lalu melakukan rencana aksinya dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa terrealisasi dan dapat menjadi potensi dari Bu Putri, sehingga kunci dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi pada diri. Baik. Boleh saya menyampaikan ya Bu ya, hasil pengamatan saya setelah saya mengobservasi Ibu ya, dengan Putri, kegiatan percakapan Ibu memang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai ya Bu dengan alur kita. Jadi Ibu juga sudah menggali nih perihal informasi-informasi dari pertanyaan berbobot tadi, sehingga si coach itu dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Nah, coaching tadi juga sudah dilaksanakan dengan sesuai prinsip-prinsip coaching. Nah, bagaimana nih menurut Ibu, pendapat Ibu gitu setelah mendengarkan hal ini? Alhamdulillah senang sekali Bu, apresiasi ini sudah disampaikan dan diharapkan kepada yang saya inginkan ya. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi yang lebih lagi. Oke, baik. Jadi Ibu tadi bilang kalau mau mengembangkan kompetensinya lagi. Nah, jadi kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kami Bu? Saya ingin memperdalam dalam mendengar aktif, mendengarkan secara aktif dalam pembicaraan coaching. Baik, jadi Ibu mau memperdalam kompetensi dengan mendengarkan dengan aktif. Oke. Nah, dari diskusi kita ini, Ibu sudah terbayang apa nih kira-kira? Dalam diskusi ini saya sudah terbayang, yaitu saya akan melatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut, yaitu dengan membuat pertanyaan berbobot dan mendengar aktif. Pastinya dalam mengembangkan kompetensi ini perlu ya Bu bantuan, nggak mungkin Ibu sendirian. Nah, kira-kira nih siapa yang ingin Ibu minta bantuan nih untuk mengembangkan hal-hal tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak rekan sejawat, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan dalam mendukung saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi Ibu akan meminta bantuan kepada kepala sekolah ya, terutama ya, dan pihak-pihak terkait, terutama rekan guru juga dan tenaga pendidikan. Nah, kira-kira nih Bu, waktunya kapan Ibu akan mengembangkan kompetensi tersebut? Waktunya minggu depan. Oke, baik. Dari kegiatan supervisi ini, jadi kita sudah mendapatkan ya Bu kesimpulan dari hasil pengamatan saya dan pengamatan dari kepada Bu Putri juga, bahwa percakapan Ibu berdasarkan percakapan prinsip coaching ya yang Ibu sudah lakukan. Nah, itu sudah sesuai dengan alur kita. Dan di sini juga saya juga melihat adanya teknik rasa Bu, gitu. Dan Ibu juga ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dari coaching tersebut. Baik, Ibu, semoga kedepannya
coaching lagi lebih baik lagi ya Bu ya. Baik. Nah, maka dari itu demikian observasi kita ini, dan semoga bermanfaat ya Bu ke depannya. Baik, terima kasih Bu ini atas sarannya dan memperbaiki sedikit demi sedikit. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.